Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Seperti apa sebenarnya sikap yang harus dilakukan oleh para investor melihat banyaknya sekarang influencer, sisi baiknya mungkin lebih aware begitu terhadap pasar keuangan atau pengelolaan aset mereka. Tapi di sisi lain kan juga harus ada yang diwaspadai begitu ketika tidak memahami soal saham dan segala macamnya. Anda melihat seperti apa sikap investor harusnya? Saya rasa investor tetap harus ginilah, kalau Anda bicara influencer, ketika seseorang mengajukan sesuatu, tentu saja orang itu tidak cuma ngomong tapi tanpa ada tujuan begitu kan. Semua orang ketika kita datang di sini juga ketika berbicara itu ada tujuan. Nah, Anda cuma mengerti saja ketika Anda seseorang bicara A begitu, Anda juga mesti pikir kenapa dia bicara A, kenapa nggak dia bicara B atau C atau D begitu. Nah, ini juga mesti perlu dilihat. Dalam artian ya berhati-hati saja. Kalau memang saham itu begitu mudah untuk menjadi untung, semua orang akan bekerja di saham dan membuang semua profesi yang lain, ya kan? Jadi kan itu tidak mungkin gitu. Jadi saham itu pasti akan ada untung dan rugi, sehingga profesi bermain saham itu kurang lebih akan sama menghasilkannya dibanding profesi-profesi lain, atau mungkin sedikit lebih menghasilkan dibanding profesi-profesi yang lain. Jadi jangan ketika berinvestasi berharap tingkat pengembalian yang besar dan kemudian menjadi so-called greedy gitu ya. Hitunglah keuntungan kalau dan apa namanya, selalu berhati-hatilah. Kalau pada intinya saya selalu ingin mengatakan janganlah berharap return yang terlalu besar begitu. Karena kalau Anda berharap return yang terlalu besar, Anda kembali lagi seperti kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya berhati-hati. Kembali lagi saham-saham perusahaan yang benar, yang kalau menurut saya gini, ya paling tidak ya, meskipun valuasinya masih tinggi, belilah perusahaan-perusahaan yang asetnya ada, jangan perusahaan-perusahaan yang asetnya tidak ada begitu. Jadi paling tidak ketika turun ya Anda nggak jadi nol lah begitu. Tapi juga kembali lagi valuasi secara laba perusahaan tuh ya tolong dilihat juga gitu. Kalau laba perusahaannya udah nggak jelas kayak misalnya 3.000, 4.000 kali PI gitu. Cek fundamental dan juga pergerakan teknikal begitu ya. Anda harus lebih jeli dalam hal mengelola portofolio investasi Anda.